Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ardiansyah dari Prodi Teknik Industri dari kelompok 1 Kimia Industri. Saya akan menjelaskan tentang proses dalam industri sabun dan deterjen. Enggak lemot. Oke. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok 1 saya sendiri Rizky Ardiansyah. Yang kedua adalah Muhammad Saiful Rizal. Karena dia tidak ada jadi ya tidak apa-apa. Yang ketiga Sobirin Nuroi, yang keempat Muhammad Amiruddin. Untuk pendahuluannya, produksi sabun dan deterjen itu adalah industri kimia. Apa sih industri kimia itu? Industri kimia merupakan sebuah industri yang mengembangkan berbagai proses baik pada sistem dan produk-produk yang dihasilkan agar memiliki mutu yang berkualitas dengan tujuan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat dan juga untuk mengharapkan keuntungan secara finansial. Pada industri kimia sendiri juga menggunakan bahan-bahan kimia yang berguna untuk menunjang dan menjaga kualitas produk industri tersebut. Industri kimia dibagi menjadi beberapa bagian: petrokimia, agrokimia, farmasi, polimer dan cat, dan oleokimia. Dan untuk di industri sabun dan deterjen ini sendiri itu ikut oleokimia. Untuk sumber-sumber industri oleokimia sendiri itu ada dua bagian, yaitu dari minyak nabati dan minyak hewani. Adapun macam-macam industri oleokimia seperti blue band, gliserin, sabun, minyak minyak goreng, dan alat make up mungkin bedak seperti itu. Jadi awal sejarah dari hmm, sabun ini itu berawal pada tahun 2800 sebelum Masehi. Bangsa Babilonia menggunakan lemak hewan dicampur abu kayu untuk dijadikan sabun. Juga menggunakan kayu wol dan serat kapas untuk apa namanya menggosok tubuh seperti itu. Dan pada tahun 1550 sebelum Masehi, masyarakat Mesir kuno menggunakan sabun untuk keperluan membersihkan badan dan sanitasi. Pada awal-awal abad Masehi, bangsa Romawi menggunakan sabun untuk membantu menyembuhkan penyakit kulit. Dan pada awal abad ke-8 Masehi, pembuat sabun batang pertama kali adalah Al-Razi, seorang ahli kimia Muslim asal Persia yang menemukan atau membuat sabun batang pertama kali adalah Al-Razi. Dan berikut adalah jalur sutra untuk memperluas perdagangan sabun. Dari Italia sampai ke Malaysia, Indonesia, negara ASEAN seperti itu. Sabun juga ada beberapa macam seperti sabun batang, sabun cair, sabun bubuk, sabun krim. Yang biasa kita jumpai adalah dua ini, sabun batang dan sabun cair. Kalau sabun bubuk mungkin ibu kita yang sering menyumbainya. Sabun batang seperti sabun mandi, sabun cuci baju. Kalau sabun cair seperti sabun mandi, sabun antibakteri, sabun cuci piring, deterjen. Sabun bubuk ya deterjen, sabun krim, sabun colek, sabun cuci muka seperti itu. Untuk bahan baku dari sabun mandi batang sendiri adalah minyak atau lemak
telo, lemak hewan, minyak kelapa, minyak sawit, minyak ikan, minyak zaitun, dan lain-lain. Alkali, kaustik, soda, soda asa, sodium silikat, natrium bikarbonat, dan sodium bikarbonat, trisodium, fosfat, dan bahan aditif air, gliserin, surfaktan, pewangi, pewarna, deodoran, antioksida, builder, filler. Bahan aditif dalam pembuatan sabun batang sebagai berikut: builder, zat penguat, senyawa kompleks fosfat, natrium sitrat, filler, zat pengisi adalah titanium dioksida, antioksidan ethylene, diamine tetraasetat, 4 pewarna, 5 pewangi, essential oils, dan fragrance oils, keenam deodoran, TCC, trichlorocarbonilide. Berikut proses dan reaksi pembuatan sabun. Jadi seperti itu, mungkin bisa dilihat reaksi sponifikasi menghasilkan sabun sebagai produk utama dan gliserol sebagai produk samping. Gliserol sebagai produk samping juga memiliki nilai jual. Jadi yang pertama itu sponifikasi lemak netral, yang kedua pengeringan sabun, ketiga netralisis asam lemak. Berikut adalah proses pembuatan sabun. Sabun mandi cair. Ini tidak usah. Oke, terus lalu proses pembuatan deterjen. Campurkan bubuk sabu putih dengan bikarbonat natrikus, kaustik soda, dan bibaros tatrikus. Kemudian tumbuk atau gilas sampai kering dan halus. Masukkan bibit minyak wangi, kemudian aduk hingga merata. Jemurlah adonan tadi hingga benar-benar kering. Kemudian diayak dan diambil yang paling halus. Bentar. Jadi proses dan reaksi pembuatan deterjen, reaksi sulfonasi. Jadi ada yang namanya reaksi sulfonasi, yang mana mungkin si H2SO4 sama SO3 ini bertemu dengan SO3H plus ditambah H2SO4. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah reaksi sulfasi. Reaksi utama seperti yang Anda lihat di layar. Reaksi tambahan, 3 netralisasi dengan NaOH. Hasil reaksi sulfonasi dengan reaksi sulfasi ditambahkan dengan NaOH berbentuk Na5P3O11. Kemudian terjadi hidrasi sebagai berikut, seperti yang Anda lihat. Oke, masuk ke pembuatan deterjen dalam industri, seperti yang Anda lihat juga dalam gambar yang saya letakkan. Adapun membuat deterjen dengan berbagai jenis deterjen dilakukan sebagai berikut: deterjen anionik. Jadi seperti itu, seperti yang Anda lihat. Deterjen kationik, deterjen anionik, seperti itu. Jadi kita masuk ke hasil uji. Hasil uji produk sabun mandi. Uji fisik, jadi ada 3 macam pengujian dalam sabun cair, seperti uji fisik, uji sifat kimia, uji organoleptik.
Jadi uji fisik sendiri itu seperti bobot jenis, uji sifat kimia itu seperti kadar alkali bebas, nilai pH, angka lempeng total, dan yang terakhir uji organoleptik seperti warna, aroma, kekentalan, kesan saat pemakaian, jadi agak lembut mungkin dibuat itu. Kesan setelah pemakaian, nah ya itu. Jadi ini enggak, terus. Oh, sudah. Oke. Jadi kurang lebihnya seperti itu mengenai sabun mandi. Apa ada pertanyaan? Mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Mungkin anak-anak udah jelas, Mas. Oh, iya. Langsung aja. Ya, terima kasih, Mas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Amiruddin tentang industri CPO. Silakan, Mas. Sebenarnya saya ganti dulu. Ini mungkin apa ya? Penjelasan tentang industri CPO bisa dibagi lagi agar yang lain bisa kebagian gitu, Mas. Ya. Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang industri CPO. Oh ya Mas, ini ada perubahan Mas ya. Kata kelompoknya ini kurang satu, bisa ditambahi Mas. Muhammad Sobirin Nuroi. Biar Mas Ferski yang mengganti Mas ya. Bisa dipencet tombol escape. Yang pendahuluan. Ya, biar diganti dulu Mas ya. Mas Sobirin bisa ditunjukkan NIM-nya yang akhir angka berapa Mas? Waduh, supe. Aduh, supe. Oh ya gak apa-apa, ditulis sampai 300 saja. Ini karena Mas Sobirin katanya lupa. Jadi gak apa-apa. Bisa menyusul ya. Oh enggak, Mas Amir dilanjut. Iya. Ya baik, di sini saya dari kelompok 1 dengan beranggota Muhammad Feriski Ardiansa dan saya sendiri Muhammad Amiruddin dan selanjutnya Sobirin Nuroi. Bisa dilanjut slide-nya Mas. Di sini kita akan menjelaskan tentang industrial growth palm oil. Yang pertama pendahuluan, industri CPO merupakan salah satu industri penting di Indonesia. Jatuhnya harga CPO akibat krisis global. Bagaimana kondisi industri CPO di Indonesia? Yang dengan apa yang kita lihat, peta persebaran luas lahan dan produksi kelapa sawit. Fakta penting nilai ekspor di Indonesia. Fakta penting nilai ekspor CPO Indonesia pada Januari April 2009 hanya
2,87 miliar US dollar, menurun sampai 44,6% dari periode yang sama tahun lalu saat nilai ekspor CPO mencapai 5,19 miliar US dollar, sedangkan volume ekspor meningkat 4,3% dari 5,34 juta ton untuk periode Januari sampai April 2008 menjadi 5,57 juta ton pada periode yang sama 2009 ini. Daya saring CPO Indonesia menempati urutan ke-8 dari sekitar 33 negara produsen minyak nabati, padahal biaya produksi CPO Indonesia adalah paling rendah dan margin antara biaya produksi dengan harga CPO Indonesia adalah paling tinggi di antara produsen minyak nabati SIMEH 24. Industri CPO Indonesia relatif labil dan sangat mudah terpengaruh perubahan ekonomi dunia. Mengapa? Bisa selanjutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan industri CPO. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan industri CPO, ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa terganjal regulasi yang ditetapkan oleh Uni Eropa mengenai batas penghematan efek rumah kaca yang disebabkan dari bahan bakar fosil dan nabati. Uni Eropa mewajibkan angka ambang batas sebesar 35%, sedangkan bahan bakar minyak sawit hanya mampu sekitar 16%. Kebutuhan riset untuk meningkatkan daya saing industri kelapa sawit. Bisa dilanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan industri CPO. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan industri CPO per 3 September 2007 ditetapkan progresif bergantung tinggi rendahnya harga CPO di pasar dunia. B. Harga CPO di bawah USD 550 per ton sebesar 0%, harga USD 550 per USD 649 per ton 2,5%, harga USD 650 per USD 749 per ton 5%, harga USD 750 per USD 849 per ton sebesar 7,5%, dan harga sama atau di atas USD 850 per ton sebesar 10%. Hal serupa berlaku untuk produk turunan seperti RBD, olein, palm kernel oil, stearin, dan palm oil. Pernyataan tarif B, CPO, dan produk turunan menghilangkan gairah industri hilir berproduksi, dibutuhkan kejelasan dan ketegasan. Dibutuhkan kejelasan dan ketegasan strategi pemerintah. Yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Sofirin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum. Saya akan melanjutkan dari Mas Amir. Saran bagi pemerintah agar meningkatkan riset untuk peningkatan daya saing industri CPO, memperjelas strategi pengembangan industri, dan memberikan stimulus untuk pengembangan industri hilir CPO. Bagi akademisi, agar mendukung kebijakan pemerintah dengan meningkatkan riset di bidang industri CPO. Bagi semua pihak, khususnya pengusaha, agar jangan melupakan konsep pembangunan berkelanjutan dalam pengembangan industri CPO. Agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga di tengah meningkatnya pertumbuhan ekonomi, terutama sektor perkebunan kelapa sawit dan meningkatnya defisit dari komoditas CPO. Bisa dilanjut. Baik, itu saja Mas. Terima kasih atas penjelasannya Mas ya. Oke. Demikian dari saya, dari kelompok 1, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sudah cukup dari kelompok 3 untuk mempresentasikan tugasnya. Mohon maaf Mas, ini kelompok 1 Mas ya. Oh iya, mohon maaf. Kelompok 1 untuk mempresentasikan tugasnya, yaitu tugas sabun dan deterjen, terus kemudian tentang industri CPO, saya kira sudah jelas. Mungkin seperti itu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.